Shalom semua jemaat-jemaat Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa kembali hari ini. Kita ada di hari Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022, tahun peningkatan dan kelimpahan bagi kita bersama. Saya ingin mengucapkan shalom bagi kita semua, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di manapun. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di Facebook ataupun di YouTube channel Pastor Veron Official, saya mengucap syukur berterima kasih atas atensi serta kesetiaan yang Bapak Ibu Saudara telah berikan kepada Tuhan melalui pelayanan ibadah Minggu Anugerah secara live pada minggu ketiga hari ini. Saya ingin mengucapkan shalom bagi kita semua. Saya percaya hari ini adalah hari berkat, hari sukacita, minggu damai sejahtera, minggu di mana hidup kita diproteksi Tuhan, dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan, bahkan apa saja yang saudara dan saya perlukan hari-hari ini, Tuhan Yesus cukupkan, bahkan Tuhan Yesus limpahkan segala sesuatunya di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sekali lagi saya ingin menyapa shalom semua bagi kita yang sudah bergabung dalam ibadah Minggu Anugerah. Hari ini kita masuk di minggu ketiga, Bapak Ibu Saudara, tak terasa minggu pertama sudah kita lalui, minggu kedua sudah kita lalui, dan hari ini kita masuk di minggu yang ketiga. Kita tetap percaya Tuhan akan tetap menyertai langkah kaki hidup kita, membimbing kehidupan kita, menuntun hidup kita, untuk menyelesaikan bulan Agustus ini dengan kemenangan, anugerah, dan juga berkat-berkat Tuhan yang berlimpah. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyapa shalom semuanya. Bapak Ibu yang ada di YouTube, Pastor Verona Official, shalom. Dan juga Bapak Ibu Saudara semua yang ada di Facebook Pastor Verona, shalom. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Semua yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, Kalimantan, Palangkaraya, Sidikalang, juga yang ada di Palembang, juga yang ada di Sumatera, juga yang ada di Pulau Sulawesi, juga yang ada di Bali, yang ada di Jawa, di Malang, di Surabaya, shalom semua. Teman-teman di NTT, teman-teman di Ambon, teman-teman di Papua, teman-teman yang ada juga di Manado, puji Tuhan, Manado yang selalu setia, dan juga kota-kota lainnya juga tetap setia, bahkan Kupang, puji Tuhan, shalom. Tak lupa juga saya ingin menyapa hari ini secara live teman-teman dari negeri jiran Malaysia, Semenanjung, Sabah, Sarawak, shalom semua, puji Tuhan, teman-teman yang dari Kuching, teman-teman yang dari Miri, teman-teman yang dari Limbang, teman-teman yang dari Johor, puji Tuhan, shalom semua. Teman-teman yang di Singapura, saya ingin menyapa teman-teman sekalian yang ada di Timor Leste, yang ada di Taiwan, yang ada di Jepang, yang ada di Amerika, yang ada di Korea, yang ada di Turki, yang ada di Inggris, di belahan penjuru negara-negara dunia lainnya, warga Indonesia yang tinggal di sana, ataupun Bapak Ibu Saudara yang mengerti berbahasa Indonesia, puji Tuhan, shalom. Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah. Saya mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara setiap hari Minggu, Senin, Rabu, dan Jumat, senantiasa selalu setia beribadah bersama-sama dengan kami, Gereja GCC, Jesus Christ Church, di bawah penggembalaan saya sendiri, Pastor Verona. Bapak Ibu Saudara, terima kasih sekali lagi. Saya berdoa, saya berharap agar hidup Bapak Ibu Saudara dalam perkenanan Tuhan, dalam berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, dan segala hal-hal yang baik yang datangnya dari Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyapa jemaat-jemaat Tuhan yang ada di YouTube channel Pastor Verona. Selamat bergabung semua yang ada di YouTube, puji Tuhan, shalom. Dan juga teman-teman yang ada di Facebook, shalom semua. Sudilah Bapak Ibu Saudara membagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, dan juga di seluruh sosial media kita, bisa di grup WhatsApp family, keluarga, teman, grup-grup rohani.
Silakan bagikan karena saya percaya hari ini, minggu ketiga ini, doa kita didengar oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan, dan ada banyak jemaat-jemaat Tuhan yang akan menerima kesembuhan, menerima pemulihan, menerima mujizat lewat doa-doa dan lewat ibadah Minggu Anugerah pada hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua hari ini tidak kebetulan bertemu lewat siaran live pada hari ini, tanggal 21 Agustus. Saya percaya hari ini adalah hari berkat, hari sukacita, hari penuh dengan damai sejahtera, hari di mana nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita bersama. Dan hari ini saya ingin mengawali ibadah kita dengan kita doa bersama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita doa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala anugerah-Mu. Hari ini, minggu ini kami percaya hidup kami diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, disertai Tuhan, dibela Tuhan. Kami terima pertolongan Tuhan, kesembuhan, mujizat, bahkan pemulihan yang seutuhnya. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, baik yang ada di Indonesia maupun di negara-negara lainnya. Kami percaya kuasa Tuhan masih ada dan tetap ada. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, mujizat Tuhan Yesus Kristus masih ada dan sungguh nyata bagi kami. Kami percaya firman-Mu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk memulai ibadah kami. Berkati kami ya Tuhan, kalau ada di antara kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan hiburkan, sehingga hari ini kami benar-benar mengalami Tuhan lewat seluruh rangkaian ibadah Minggu Anugerah di hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya. Mari jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook dan juga di channel YouTube, bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Saudara, di tangan kanan saya ini ada urapan Tuhan. Saya mengenal betul urapan ini adalah urapan kesembuhan, urapan pemulihan. Jadi saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan izinkan saya juga pada hari ini, di minggu yang berbahagia ini, mengucapkan berkat bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara, agar kehidupan Bapak Ibu Saudara, pekerjaan, karir, bisnis, usaha, pelayanan, studi sekolah Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, untuk pokok doa yang pertama, apabila Bapak Ibu Saudara sedang sakit, apabila Bapak Ibu Saudara sedang mengalami vertigo, saudara sedang mengalami kolesterol, saudara sedang mengalami asam urat, saudara sedang mengalami telinga yang bermasalah, jantung yang bermasalah, paru-paru yang bermasalah, lambung yang bermasalah, ginjal yang bermasalah, lutut yang bermasalah, kaki yang bermasalah, syaraf-syaraf yang bermasalah, penyakit-penyakit darah yang bermasalah. Mungkin saudara darah tinggi, darah putihnya bermasalah, darah merahnya terlalu kental atau keenceran, atau wanita-wanita yang ingin hamil, atau wanita-wanita yang peranakannya bermasalah, dan juga maaf ya, kelaminnya sedang bermasalah. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara pada minggu yang berbahagia ini sedang mengalami sakit miom, sakit kista, lalu tumor, lalu ada kelenjar getah bening, lalu mengalami sinusitis, lalu mengalami sakit-sakit apapun. Izinkan saya hari ini, karena saya merasakan ada kuasa urapan kesembuhan di tangan kanan saya. Dan izinkan hari ini juga saudara menerima kesembuhan melalui doa kita bersama. Dan Tuhan pasti mendengar, menjawab, dan mengadakan mujizat bagi hidupmu dan hidupku, bagi kita semua. Saudara, saya sudah sebutkan satu persatu. Apabila Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami sakit dan kelemahan tubuh, saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun sebelum saya berdoa, saya memberi kesempatan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ingin membagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, di grup-grup WhatsApp, atau di broadcast WhatsApp. Saudara silakan bagikan
siaran langsung ini secara real time, secara live, sehingga banyak orang diberkati, disembuhkan, dan dipulihkan oleh Tuhan. Saudara tinggal share, dan bagikan agar banyak orang menerima berkat Tuhan dan tentunya berkat kebenaran firman kabar baik. Baik, apabila itu Bapak Ibu Saudara semua yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang ada di rumah sakit, yang sedang menyaksikan siaran live ini, namun sedang terbaring di ruang rumah sakit, di rumah, ataupun yang ada di ruang gawat darurat, namun saudaranya menyaksikan siaran live ini, saudara boleh kencangkan speakernya, karena saya ingin berdoa buat siapapun juga. Atau mungkin saudara yang sedang mengandung, anaknya bermasalah di dalam kandungan, izinkan saya juga berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, agar Bapak Ibu Saudara sekalian menerima kesembuhan, mujizat, dan pertolongan Tuhan di minggu anugerah ini. Letakkan tangan kanan Bapak Ibu Saudara yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, yang ada di Malaysia ya, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mulai letakkan tangan kanan Bapak Ibu Saudara di bagian-bagian tubuh yang sakit. Nanti saya akan mengarahkan tangan kanan saya seperti ini. Saudara tempelkan dengan tangan kiri saudara. Jadi seperti ini tangan kanan saya. Saudara tinggal tempelkan dengan tangan kiri saudara. Dan saudara akan seketika merasakan kuasa Tuhan menjamah dan memulihkan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan akan menyembuhkan tubuh Bapak Ibu Saudara yang sakit. Mengusir setiap kuasa tumor, kanker, myom, dan lain sebagainya. Siap Bapak Ibu Saudara? Ya. Siap semua yang di Facebook dan di YouTube ya. Ya, yang di Facebook, yang di YouTube. Puji Tuhan yang di YouTube. Banyak juga yang menyaksikan siaran langsung ini ya. Ada ratusan orang yang setia menyaksikan siaran langsung ini. Baik, letakkan tangan kanan saudara di bagian tubuh yang sakit sekarang juga. Dan arahkan tangan kiri saudara ke layar kaca seperti ini. Dan tempelkan dengan tangan kanan saya. Dan saya akan mulai berdoa. Ya, tempelkan tangan kiri saudara di layar kaca dengan tangan kanan saya dan saya akan mulai berdoa. Mari dalam hitungan ketiga saya akan mulai berdoa. 1, 2, dan 3. Tuhan Yesus, hari ini aku berdoa bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sedang meletakkan tangan kanannya di bagian tubuh-tubuh yang sakit sambil mengarahkan tangan kirinya ditempelkan di layar kaca. Aku berdoa ya Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Secara live dalam siaran langsung ibadah minggu anugerah ini Tuhan. Aku berdoa bagi orang-orang sakit, siapapun mereka, apapun latar belakang mereka. Aku mulai berdoa ya Tuhan. Baik yang ada di rumah sakit, dimanapun mereka berada. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangan atas orang sakit. Orang sakit akan dijamah, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa bagi setiap mereka yang sakit. Segala sakit penyakit aku perintahkan keluar dari tubuh orang percaya. Mereka dijamah, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, mereka terima mujizat, mereka terima kelepasan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan mulai jamah, mulai jamah, mulai jamah. Siapapun yang sakit Tuhan, apapun keterikatan mereka, dengan obat-obatan, obat penenang, obat tidur, Tuhan jamah, sembuhkan di dalam nama Yesus. Sekarang juga Tuhan mulai jamah jantung-jantung, tumor, myom, kista, jamah ya Tuhan, peranakan, bahkan kelamin-kelamin yang bermasalah, baik pria ataupun wanita, jamah secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus arahkan tangan kiri saudara, dan saya akan berdoa, Tuhan, berkat-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kesembuhan-Mu Tuhan turun atas jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Hari ini aku berdoa di hari Minggu ini, agar mereka semua dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Mengalir kuasa kesembuhan hari ini, menjamah, menyembuhkan kami secara sempurna, siapapun kami, apapun latar belakang kami. Kami terima kuasa, kami terima mujizat. Terima kesembuhan, terima pemulihan, terima mujizat saat hari ini.
Terima di ibadah minggu yang berbahagia ini secara langsung. Terima kuasa Tuhan. Terima mujizat Tuhan. Terima di dalam nama Yesus aku berdoa. Dalam nama Yesus, sembuhlah, 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 sembuhlah dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Aduh, jemaat-jemaat Tuhan yang di Facebook ataupun di YouTube, saya sudah berdoa. Saya mendoakan Bapak Ibu Saudara agar Bapak Ibu Saudara disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur, berterima kasih atas kasih Tuhan yang dinyatakan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara kesaksian ya, saudara setelah doa saudara disembuhkan, benjolan menghilang, tumornya sembuh, biumnya sembuh, peranakannya sembuh, saudara bisa punya anak, saudara bisa disembuhkan. Dan saya waktu tadi mempersiapkan ibadah ini di hari Minggu ini sebelum kita live, saya berdoakan terlebih dahulu ya, biasa pakai minyak urapan. Ketika saya mengoleskan minyak urapan di kepala, di kening, di bagian-bagian tubuh saya, tiba-tiba roh Tuhan menuntun saya, Fer, hari ini ada banyak anak-anak kecil yang sedang sakit. Doakan mereka agar mereka semua boleh dijamah dan disembuhkan juga. Nah, apabila Bapak Ibu Saudara yang di Facebook ataupun di YouTube sedang bersama anak-anaknya yang sedang sakit, mungkin sedang diare, lemah, belum bisa bicara, belum bisa jalan, sulit makan, setiap malam BAB tidak teratur, dan tidak bisa tidur, dan lain sebagainya. Sudilah Bapak Ibu Saudara ambil anaknya, atau mungkin oma-oma yang menyaksikan siaran langsung ini, oma opa atau om tante yang keponakannya sedang sakit. Ayo ambil anak-anaknya, keponakan-keponakannya, dan juga cucu-cucunya. Mari berdoa bersama dengan saya ya, om tante, oma opa, ibu mama. Mari kita berdoa bersama-sama sekarang. Saya kasih beberapa waktu untuk Bapak Ibu Saudara boleh memanggil anak-anak Bapak Ibu Saudara atau mengambil, menggendongnya. Dan karena saya ingin berdoa untuk kesembuhan mereka, biasanya apa yang Tuhan perintahkan itu nggak salah, saudara. Nggak pernah salah dan selalu tepat, saudara. Dan hari ini Tuhan memerintahkan saya untuk berdoa bagi anak-anak kecil yang sedang sakit. Dan izinkan saya berdoa bagi mereka semua yang sedang sakit ya. Baik, sudah. Om tante, oma opa, ibu mama, ibu bapak, maksudnya ibu bapak bukan ibu mama ibu-ibu ya. Ya, yang di Facebook, yang di YouTube, hari ini saya ingin berdoa untuk kesembuhan anak-anak Bapak Ibu Saudara sekalian. Pegang anaknya atau tumpangkan tangan Bapak Ibu Saudara, tangan kanan Bapak Ibu Saudara boleh, tangan kiri boleh, dan arahkan tangan kiri saudara. Yang anaknya juga jangan lupa, saya ingin berdoa ya. Tuhan Yesus, aku berdoa buat anak-anak kecil yang sedang menyaksikan siaran langsung ini. Biar anak-anak kecil kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, keponakan kami dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan, dimerdekakan Tuhan, dibebaskan Tuhan. Mereka tidak sakit-sakitan, mereka tidak lemas, mereka tidak terikat dengan kelemahan tubuh, tapi mereka diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Aku hardik semua sakit penyakit di dalam tubuh anak-anak kecil, keluar dalam nama Yesus. Sekarang tubuh mereka adalah bait Roh Kudus, bukan tempat saraf sakit penyakit. Mereka dijamah, disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Anak-anak kami, adik-adik kami, cucu-cucu kami, keponakan kami, pada hari ini dijamah, disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami dijamah, disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Yesus. Wow, saya sudah berdoa buat sakit penyakit Bapak Ibu Saudara. Saya percaya banyak saudara yang disembuhkan. Dan saya juga sudah berdoa buat anak-anak, keponakan, dan juga cucu-cucu dari oma opa, om tante, dan Bapak Ibu. Saya percaya doa kita didengar oleh Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung dalam ibadah siaran langsung ini, shalom semua. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Malaysia, shalom. Yang ada di Timor Leste, shalom. Yang ada di Taiwan, di Hong Kong, di Brunei, shalom semua. Yang ada di Manado, shalom Manado. Malang, puji Tuhan. Kendari, puji Tuhan. NTT, Kupang, Ambon, Nabire, Papua, shalom semua di seluruh
penjuru negara-negara yang ada dimanapun, saya mengucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu Saudara bisa silakan bagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, ataupun di grup-grup WhatsApp, di grup-grup Messenger, sehingga banyak orang diberkati oleh Tuhan. Yang di YouTube juga boleh bagikan, yang di Facebook juga boleh silakan bagikan, karena kita akan terus berdoa dan firman Tuhan kabar baik hari ini akan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua. Mari saya ingin berdoa buat kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mungkin buat rumah tangga, ekonomi, bisnis, dagang, usaha, dan hari-hari depan Bapak, Ibu, Saudara penuh dengan keajaiban dan serta kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa Bapak, Ibu, Saudara. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus Kristus, hari ini aku berdoa, minggu ini aku berdoa, di minggu ketiga ini aku berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan, bukan hanya mereka yang ada di Facebook, tetapi mereka juga yang sedang menyaksikan siaran live di YouTube kami. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu, jemaat-jemaat Tuhan ini. Kami percaya ada ribuan jemaat Tuhan yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami yang mencari Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat keluarga rumah tangga orang percaya, ribuan keluarga rumah tangga orang percaya, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan secara sempurna. Mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam keluarga rumah tangga, Tuhan tolong, sehingga keluarga rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Dijauhkan keluarga rumah tangga mereka dari kekerasan dalam rumah tangga, sering memukul, sering memaki, kami tolak kuasa dalam nama Yesus. Bahkan setiap perselingkuhan, perzinahan, bahkan dusta, kami tolak kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati suami dan istri, berkati orang tua dan anak-anak, cucu menantu ipar diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga kami berdoa biarlah keluarga mereka diberkati oleh Tuhan senantiasa selalu, baik yang ada di Facebook ataupun yang di YouTube channel Pastor Verona. Keluarga mereka dalam proteksi Tuhan. Bahkan mereka-mereka semua Tuhan yang sedang mengalami hal-hal yang tidak baik dalam pekerjaan, bisnis, dagang, usaha, Tuhan tolong. Biar kebaikan demi kebaikan Tuhan menyertai bisnis usaha mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pekerjaan mereka yang sepi, yang dagangan mereka yang sepi, jualan mereka yang sepi, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Keuangan mereka yang sedang merosot, yang corat-marit, Tuhan pulihkan. Bahkan usaha, bisnis, pelayanan, pekerjaan, karir mereka diberkati oleh Tuhan senantiasa selalu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur berterima kasih. Tuhan menolong, Tuhan memimpin, Tuhan mendengar doa kami di hari Minggu yang berbahagia ini, sehingga kami mengalami pemulihan, lawatan, kelepasan, kebebasan, dan kami mengalami kemenangan demi kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Tahun ini adalah tahun peningkatan dan kelimpahan bagi kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Baik yang di Facebook ataupun di YouTube, kedua-duanya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, ini harapan kami, dan kami percaya doa kami didengar, dijawab, dan pasti terjadi. In Jesus' name, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Sekali lagi shalom semua jemaat-jemaat Tuhan. Ada ribuan jemaat Tuhan yang sudah bergabung. Puji Tuhan, Yesus Kristus dahsyat. Mari kita siapkan hati kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan firman kabar baik. Dan firman kabar baik pada hari ini sungguh akan sangat memberkati hidup kita. Kita kembali berdoa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami Tuhan dan terang bagi jalan-jalan kami. Kami percaya langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Biarlah firman-Mu memerdekakan kami dan menerangi kaki perjalanan hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Roh Kudus ajar kami. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Letakkan tangan kanan di dada seperti ini semua Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di YouTube ataupun di Facebook. Sama-sama katakan dengan saya, letakkan tangan kanan di sini, di dada. Sama-sama katakan dengan saya pada hari ini dengan semangat ya. Saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus yang dilimpahi kasih Bapa. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku penuh dengan anugerah dan kemenangan. Di dalam Yesus, setiap hari tubuh jiwa rohku penuh sukacita dan damai sejahtera. Di dalam Yesus setiap hari hidupku sehat dan dilimpahi oleh berkat sorga. Di dalam Yesus
setiap hari. Hidupku diampuni, dibela, dan dilindungi oleh kuasa darah Yesus. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku dipelihara, disertai, dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku menjadi garam dan terang dunia. Yang setuju sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Di minggu yang berbahagia ini, firman kabar baik akan berbicara tentang masih ada Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, dalam hidup saya, masih ada Tuhan. Amin. Sama-sama katakan dengan saya sekali lagi, di dalam hidup saya, masih ada Tuhan. Di dalam keluarga rumah tangga saya, masih ada Tuhan. Di dalam bisnis pekerjaan saya, masih ada Tuhan. Di dalam pelayanan saya, masih ada Tuhan. Di dalam studi sekolah saya, masih ada Tuhan. Dan di seluruh aspek kehidupan saya, masih ada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Pada hari ini kita akan membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 45 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Ya, dalam terjemahan Indonesia Modern Bible, Bapak Ibu Saudara. Terjemahan asli ya, King James Version, versi bahasa Indonesianya. Yang hampir mendekati King James Version adalah Indonesia Modern Bible ya. 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai dengan ayatnya ke-47 dengan tema kita hari ini adalah masih ada Tuhan. Mari kita lihat ayat 45, 46, dan 47. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang menyaksikan siaran ibadah langsung ini. Dikatakan demikian. Lalu Daud berkata kepada orang Filistin itu, maksudnya kepada Goliat, karena konteks ini sedang berbicara tentang peperangan antara Daud dan Goliat. Tentara Israel yang diwakili oleh Daud berperang dengan tentara Filistin yang diwakili oleh Goliat. Engkau mendatangiku dengan pedang, tombak, dan dengan lembing. Namun aku datang kepadamu di dalam nama Yahweh. Dalam terjemahan baru dikatakan di dalam nama Tuhan. Tetapi dalam terjemahan aslinya dikatakan di dalam nama Yahweh. Karena memang nenek moyang Tuhan, nenek moyang Abraham, Ishak, dan Yakub itu namanya YHWH. Atau dalam terjemahan Indonesianya Yahweh. Namun aku datang kepadamu di dalam nama Yahweh Zevaot. Yahweh semesta alam. Elohim barisan Israel yang telah engkau rendahkan. Jadi berhari-hari, berminggu-minggu Goliat merendahkan seluruh tentara Israel dan negeri Israel. Tetapi Bapak Ibu Saudara, orang Filistin belum tahu kalau Israel masih memiliki Yahweh Zevaot, Tuhan semesta alam. Ayat 46. Hari ini Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkanmu serta memenggal kepalamu lalu memberikan bangkai pasukan Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang buas di bumi. Bayangkan, hari ini maka seluruh bumi akan mengetahui bahwa ada Tuhan di Israel, bahwa ada Elohim di Israel, bahwa ada Yahweh di Israel. Ayat 47, dan seluruh pasukan itu akan mengetahui bahwa Yahweh atau Tuhan atau Elohim tidak menyelamatkan Israel dengan pedang dan dengan tombak, karena peperangan adalah milik Tuhan atau milik Yahweh. Dan dia telah menyerahkan engkau ke dalam tangan kami. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, perlu saudara dan saya ketahui dan sadari bahwa hidup orang percaya tidak berjalan sendirian. Sama-sama katakan dengan saya, I never walk alone. Sama-sama katakan dengan saya yang di Facebook dan di YouTube. Sama-sama katakan dengan saya, ada ribuan jemaat Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya dengan iman dan semangat, saya tidak berjalan sendiri.
dalam menjalani hidup ini, ayo semua sama-sama ribuan jemaat Tuhan yang di Facebook dan di YouTube, sama-sama katakan dengan saya. Dalam menjalani kehidupan ini, saya tidak berjalan seorang diri. Amin. Ketika kita berjalan seorang diri, bukan berarti Tuhan tidak menyertai. Setuju saudara? Ketika mungkin saudara dan saya sedang membangun karir sendiri, membangun pelayanan sendiri, bukan berarti loh Tuhan tidak menyertai. Sendiri itu bukan berarti surga diam. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, hari ini dalam ibadah langsung, ibadah Minggu Anugerah, saya mengatakan firman Tuhan bahwa Tuhan selalu ada di pihak saudara dan saya. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan selalu ada buat saya. Tuhan selalu ada buat rumah tangga saya. Tuhan selalu ada buat keluarga saya. Tuhan selalu ada untuk hari esok dan masa depan saya. Amin, saudara. Oleh karenanya, saudara dan saya tidak berjalan seorang diri. Ada Tuhan yang senantiasa selalu menyertai saudara dan saya, memproteksi saudara dan saya, membela hidup saudara dan saya, serta melingkupi hidup saudara dan saya. Setiap hari, 1 kali 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 30 dan 31 hari dalam sebulan, 365 dan atau 360, berapa tuh? Dalam setahun, dia tidak meninggalkan hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Siapapun saudara, Tuhan selalu mengasihi hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan mengasihi hidupku. Tuhan mengasihi rumah tanggaku. Tuhan mengasihi keluargaku. Tuhan mengasihi bisnisku. Tuhan mengasihi pelayananku. Dan Tuhan mengasihi seluruh aspek kehidupan saya. Yang setuju katakan amin. Kita tidak berjalan sendirian karena ada Tuhan yang menyertai kita. Bangsa Filistin mungkin melihat bahwa bangsa Israel pasti mudah dikalahkan, mudah ditaklukkan, mudah ditunggang-balikan, mudah dibuyarkan dan dikocar-kacirkan. Tetapi mereka lupa. Daud berkata bahwa di Israel masih ada Yahweh. Di Israel masih ada Tuhan. Di Israel masih ada Adonai. Di Israel masih ada Elohim. Bahkan Raja Saul sekalipun udah ketakutan. Tentara-tentara udah ketakutan. Kakak-kakaknya Daud ketakutan. Tapi puji Tuhan masih ada satu orang yang menyadari bahwa masih ada Tuhan. Masih ada Yahweh. Masih ada Elohim yang akan berperang melawan musuh-musuhnya. Amin. Hari-hari ini saudara dan saya diminta oleh Tuhan untuk menyadari keberadaan Tuhan, untuk menyadari penyertaan Tuhan, untuk menyadari pembelaan Tuhan, untuk menyadari perlindungan Tuhan masih ada dan nyata dalam kehidupanmu dan kehidupanku setiap hari. Yang setuju katakan amin. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi pergumulan, tekanan, masalah, tantangan, kekhawatiran, tahukah saudara bahwa kita tidak sendirian? Amin. Anak-anak Tuhan ketika dia menghadapi tantangan, anak-anak Tuhan ketika dia menghadapi pergumulan, anak-anak Tuhan ketika dia menghadapi COVID-19, anak-anak Tuhan yang nanti ke depan akan menghadapi krisis ekonomi global, dia tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada Yesus. Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Dia menyertai saudara, dia memberkati saudara, dia membela saudara, dan dia melindungi hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Amin Kota Manado. Amin Malaysia. Amin buat Jepang dan Singapura. Timor Leste amin. Jakarta amin. Amin. NTT, Kupang, Ambon, Papua amin. Iya saudara, masih ada Tuhan. Masalah, pergumulan, tantangan, kehidupan ada di depan kita. Tapi jangan lupa, di depan kita juga ada Tuhan yang berjalan untuk melindungi, mendampingi, menyertai, dan membimbing kehidupanku. Sama seperti Daud berkata, Tuhan atau Yahweh adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku melewat bayang-bayang kelam kematian, aku tidak takut
karena gada dan tongkatnya itulah yang menjadi penghiburan akan kita. Yang setuju katakan amin. Amin, jemaat-jemaat Tuhan di Facebook dan di YouTube. Amin. Saya sangat excited, saudara. Masih ada Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Nah, saudara, ada Tuhan yang selalu setia bersama dengan hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, masih ada Tuhan yang selalu setia menyertai kehidupan kita. Masih ada Tuhan, saudara, yang setia menyertai kehidupan kita. Masih ada Tuhan, saudara. Percayalah, masih ada Tuhan yang setia menyertai usahamu, bisnismu, pelayananmu, kehidupanmu, dan pekerjaan karirmu. Yang setuju katakan amin. Amin. Kelemahan hidup orang percaya hari-hari ini sering terjadi adalah mereka selalu merasa dirinya sendiri. Mereka merasa feel lonely. Kok kayaknya suami saya udah gak peduli sama saya, pastor. Kok kayaknya istri saya udah gak peduli sama saya dan anak-anak saya. Kok sepertinya gereja udah gak peduli. Sepertinya gembala saya udah gak peduli. Sepertinya rekan-rekan di kantor sudah mulai menjauh. Sepertinya dulu waktu saya masih ada uang, orang berbondong-bondong datang berteman dengan saya. Waktu saya jatuh, waktu saya bukan siapa-siapa, orang gak ada yang mau datang dengan saya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ini kelemahan orang Kristen di akhir zaman. Ini kelemahan orang-orang Kristen di akhir zaman. Kelemahan duta-duta Kristus. Kelemahan pelayan-pelayan Tuhan yang, aduh saya udah sendiri nih, kayaknya udah gak ada yang peduli kehidupan saya nih. Gimana nih buat makan besok, gimana nih harus pinjam kemana. Aduh kayaknya juga Tuhan udah gak peduli nih, Tuhan cuek nih. Tuhan gak denger saya nih, Tuhan gak jawab doa saya nih, Tuhan biasa aja nih. Yang terima mujizat orang lain, saya kayaknya gak terima. Kayaknya Tuhan acuh sama saya, Tuhan gak denger doa saya. Salah, saudara. Tuhan itu setia dengan hidup kita. Dia setia sampai mati. Tuhan yang dinyatakan melalui pribadi Yesus Kristus. Dia setia atas hidup saudara dan saya. Dia tidak tinggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Dia selalu menolong kita. Memelihara hidup kita. Membimbing hidup kita. Menolong hidup kita. Memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Membuka pintu-pintu kita yang tertutup. Memberikan jalan-jalan yang baru ketika kita menghadapi jalan-jalan buntu. Mungkin rumah tangga kita sedang di ujung perceraian. Di ambang kehancuran. Tetapi Tuhan selalu setia untuk memulihkan suami dan istri kita. Yang setuju katakan amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya coba masuk dalam inti khotbah saya pada hari ini. Jika masih ada Tuhan, itu berarti yang pertama, masih ada mujizat bagi hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, jika masih ada Tuhan, berarti masih ada mujizat bagi hidup saya. Amin. Berarti juga masih ada mujizat untuk keluarga dan rumah tangga saya dipulihkan. Dari roh perzinahan, roh kekerasan, dari roh acuh, perselingkuhan, dusta. Selama masih ada Tuhan, selama masih ada Yesus, berarti masih ada mujizat. Sakitmu Pak akan disembuhkan. Sakitmu Bu akan disembuhkan. Anak-anakmu akan ditolong Tuhan. Dimerdekakan, dibebaskan dari segala keterikatan narkoba, seks bebas, pergaulan-pergaulan konyol. Tuhan akan menolongnya. Bu, selama masih ada Tuhan berarti masih ada mujizat untuk merubah suamimu yang keras, suamimu yang kepala batu, suamimu yang cuek, suamimu yang mau menang sendiri, suamimu yang sudah gak peduli lari dengan perempuan lain. Selama masih ada Tuhan, kita tetap tutup mata, melipat tangan, berdoa. Tuhan, aku percaya masih ada Tuhan. Aku percaya mujizat masih ada. Aku yakin suamiku satu hari kelak akan Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan bebaskan, dan rumah tangga kami dijauhkan dari perceraian, dan kami akan dikembalikan dan akan diberkati. Haleluya. Amin, saudara. Masih ada Tuhan. Kalau masih ada Tuhan berarti masih ada mujizat. Amin. Saudara-saudara yang gagal dengar baik, masih ada Tuhan. Kalau hari ini kau jatuh dalam dosa, kalau hari-hari ini engkau sedang gagal dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam usaha, tetap bangkit. Masih ada Tuhan, masih ada harapan, masih ada pertolongan. Jangan dengerin apa kata orang. Wah, kamu sudah gagal, rumah tanggamu berantakan, kamu sudah cerai,
anakmu sudah keguguran, kamu sudah aborsi, kamu narkoba berat, kamu penjina, kamu mantan residivis, terserah orang mau ngomong apa. Yang saya tahu selama masih ada Tuhan, berarti masih ada mujizat. Itu artinya masa depan saya masih cerah, saya masih punya harapan, kegagalan saya akan diubah menjadi keberhasilan sesuai indah pada waktunya Yesus. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Yang di YouTube, amin. Yang di Facebook, amin. Coba ketik dulu, amin, untuk firman Tuhan hari ini. Amin, Tuhan Yesus, aku percaya masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Silakan ketik di kolom komentar. Baik yang di Facebook ataupun di YouTube. Yang kedua, jika masih ada Tuhan, itu berarti masih ada pertolongannya bagi hidup kita. Bukan hanya ada mujizat, yang kedua jika masih ada Tuhan, berarti masih ada pertolongannya. Keluarga kita akan ditolong, bisnis kita akan ditolong, usaha kita akan ditolong, bahkan kegagalan kita akan ditolong menjadi keberhasilan kelak. Pelayanan kita akan ditolong. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Saudara, jangan putus asa. Ya tapi udah gak ada jalan. Tahu gak saudara? Satu kali bangsa Israel diperhadapkan dengan laut Tebrau. Di belakang tentara Mesir. Banyak tentaranya. Di kanan kiri padang belantara. Udah gak ada jalan. Tiang awan, tiang api lagi di belakang. Di depan memang udah kosong laut doang, saudara. Tapi kan masih ada Tuhan. Masih ada Yahweh. Itu laut kebuka, kebelah menjadi dua. Jadi dataran kering. Bangsa Israel melintasi laut ini. Mungkin hari-hari ini kita sama seperti orang Israel. Aduh pastor, di depan udah gak ada jalan, udah mentok. Kanan kiri kosong ya, mau bisnis apa ya, uang udah gak ada. Aduh investor udah gak ada, utang makin banyak. Di belakang tuh ada kegagalan-kegagalan. Di depan ada banyak tagihan-tagihan, ada utang. Di kanan kiri ada banyak gonggongan dari biaya-biaya kehidupan, rutin dan lain sebagainya. Saudara, masih ada Tuhan. Kalau masih ada Tuhan, berarti masih ada pertolongannya. Kamu pasti ditolong. Suamimu pasti ditolong. Istrimu pasti ditolong. Anak-anakmu pasti ditolong. Bisnismu pasti ditolong. Karirmu pasti ditolong. Usahamu pasti ditolong. Masa depanmu pasti ditolong. Seluruh kehidupan kita pasti ditolong oleh Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jika masih ada Tuhan, itu berarti yang ketiga, masih ada jalan keluar. Amin. Masih ada jalan keluar. Selama masih ada Tuhan, jalan kita nggak pernah buntu. Tidak ada istilah dalam kamus hidup orang Kristen, dengar nih ya. Tidak ada kamus dalam hidup orang Kristen jalan buntu, jalan tertutup. Selama masih ada Yesus, selama masih ada Tuhan Yesus, jalan buntu akan menjadi jalan yang baru, jalan yang terbuka. Pintu yang tertutup akan menjadi pintu yang baru, pintu yang terbuka. Apa buktinya? Yesus berkata, I am the way, akulah jalan. Yesus berkata, I am the door, akulah pintu. Amin, saudara? Dalam hidup orang Kristen nggak ada kamus, kayaknya udah nggak ada jalan. Nggak ada. Buat orang dunia, iya. Tapi buat anak Tuhan, enggak. Buat anak-anak Yesus, enggak. Masih ada jalan di dalam Tuhan. Ada pujian yang selalu saya suka. Berkata demikian. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Selalu ada cara Tuhan untuk memberikan pertolongan dan jalan keluar. Sama-sama katakan dengan saya, masih ada jalan keluar. Amin. Hutangmu yang besar, masih ada jalan keluar. Masalahmu yang besar, ada jalan keluar. Tantangan hidupmu yang besar, masih ada jalan keluar. Kenapa? Karena masih ada Yesus. Makanya jangan menyerah, melainkan kita belajar berserah. Makanya jangan ambil keputusan bodoh. Ya udah kita cerai aja, ya udah kita bunuh diri aja, ya udah kita tinggalin aja, ya udah kita mundur aja, ya udah kita udah nggak cocok, kita udah pisah aja. Jangan. Ini pikiran setan yang setan coba taruh di pikiran kita untuk kita mengambil keputusan yang bodoh. Padahal sesungguhnya masih ada jalan keluar. Masih ada jalan terbuka bagiku
masih ada jalan terbuka. Amin, saudara. Masih ada jalan. Masih ada jalan. Masih ada jalan. Dan masih ada jalan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Yang berapa tuh? Yang keempat. Jika masih ada Tuhan, itu berarti masih ada pembelaannya. Sama-sama katakan dengan saya dibela Tuhan. Amin. Hidup saudara dan saya pasti dibela Tuhan. Kenapa Tuhan bela kita sih? Karena kita anak kesayangannya. Kenapa Tuhan bela kita sih? Karena Tuhan sudah mati bagi hidup kita. Kenapa Tuhan bela kita sih? Karena kita ahli warisnya. Kenapa Tuhan bela kita sih? Karena anugerahnya yang besar. Saudara pasti dibela Tuhan. Saudara pasti diberikan jalan keluar. Saudara pasti ditolong oleh Tuhan. Dan saudara pasti menerima mujizat Tuhan. Itu yang keempat. Hidup kita pasti dibela oleh Tuhan. Masalah kita, pergumulan kita, hutang piutang kita, pasti dibela Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, jika masih ada Tuhan, itu berarti yang kelima, masih ada harapan dan kepastian. Tahukah Yeremia 29 ayat 11 berkata dengan jelas, aku mengetahui rancangan-rancangan dan rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan dan rencana hari depan penuh dengan harapan, bukan kecelakaan. Itu artinya masa depan kita, hari esok kita, minggu depan, bulan depan, tahun depan adalah hari-hari yang penuh dengan anugerah dan berkat-berkat Tuhan. Selama masih ada Tuhan, berarti masih ada mujizat bagi hidup kita. Selama masih ada Tuhan, berarti masih ada pertolongannya bagi hidup kita. Selama masih ada Tuhan, berarti masih ada jalan keluar. Selama masih ada Tuhan yang keempat, berarti masih ada pembelaannya untuk hidup kita. Dan yang kelima, selama masih ada Tuhan, masih ada harapan dan kepastian yang kekal bagi hidup saudara dan hidup saya. Yang setuju, katakan amin. Saudara, kiranya firman Tuhan kabar baik ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang di YouTube ataupun di Facebook. Terima kasih saudara sudah mendengarkan firman kabar baik lewat ibadah Minggu Anugerah pada hari ini. Besok Bapak Ibu Saudara kita akan kembali dalam ibadah kabar baik. Saya akan melayani ibadah kabar baik. Puji Tuhan, ibadah hari ini luar biasa. Kita dengar firman Tuhan secara dahsyat dan luar biasa, saudara. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara, buat teman-teman di seluruh tanah air Indonesia. Terima kasih sudah bergabung. Buat teman-teman di luar negeri juga, terima kasih sudah bergabung. Oh ya, by the way, buat orang-orang yang di Malaysia, Bapak Ibu Saudara yang di negeri Malaysia, doakan saya supaya tahun ini atau tahun depan saya bisa berangkat ke salah satu tempat di Malaysia, antara di Semenanjung, di Sabah, atau di Sarawak. Tolong doakan, karena saya ingin pergi ke sana. Saudara tolong doakan, biar Tuhan buka jalan, agar tahun ini ataupun tahun depan, saya boleh berada di negara Bapak Ibu Saudara, khususnya yang di Malaysia ya. Mungkin itu bisa di Semenanjung, bisa di Sabah, bisa di Sarawak. Tolong doakan, supaya kita bisa bertemu ya, buat orang-orang di Malaysia. Saya rindu saya bertemu secara tatap muka dan saling mendoakan. Itu saja informasinya. Ibadah doa pemulihan mujizat tetap ada hari Jumat pukul 8. Ibadah pemulihan wanita tetap ada ibadah doa dan mujizat hari Rabu pukul 8. Ibadah doa pemulihan wanita hari Jumat pukul 8. Itu saja informasinya. Mari kita arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita. Izinkan saya mengucapkan doa berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyertai kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, sukses, berhasil, penuh berkat, dan penuh dengan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saya Pastor Verona mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin bertepatan hari ini berulang tahun, ataupun sepanjang minggu ini ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Ataupun bagi Bapak Ibu Saudara ya anniversary, wedding anniversary, baik hari ini ataupun di minggu yang ke depan, saya ucapkan selamat happy wedding anniversary. Doa saya sebagai gembala mengucapkan berkat atas Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati hidup Bapak Ibu Saudara. Ya, happy Sunday dan salam anugerah sepanjang minggu ke depan. Di minggu yang baru, hidup kita penuh dengan anugerah, berkat, mujizat, kemenangan yang gilang gemilang, bahkan lebih dari pemenang, dikuduskan, disucikan, dan ditolong oleh Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di ibadah Minggu Anugerah berikutnya. Shalom buat kita semua yang sudah menyaksikan siaran langsung pada hari ini. Haleluya.